Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Misteri Mbak Suci dan selamat pagi Pak Mul. Pagi Mbak Suci, pagi-pagi udah alhamdulillah sehat. Pagi-pagi saya udah gabung sama Pak Mul. Mohon maaf nih ya Pak ya. Sono sih. Iya, gitu. Kebetulan saya ada di Subang, terus hubungi Pak Mul, bisa gak ketemu, mau silaturahmi. Alhamdulillah mau menyempatkan diri datang ke rumah. Iya. Ini ya. Diperbolehkan teman-teman, ya alhamdulillah ya. Pak Mul, saya datang ke sini pertama silaturahmi, kedua kebetulan memang ada pertanyaan dan mewakilkan dari teman-teman Misteri Mbak Suci. Ada beberapa teman-teman yang menanyakan terkait kenapa Pak Yosep awal itu langsung mengadakan pengacara gitu. Kan mungkin nanti Pak Mul bisa jelasin awal mulanya itu seperti apa, karena kan banyak berasumsi kenapa tiba-tiba diadakan pengacara, terus apakah Pak Yosep ini terlibat gitu kan. Mungkin Pak Mul bisa jelasin Pak, awal mulanya itu seperti apa Pak? Oh iya, saya waktu ngambil PH pendampingan hukum itu memang saya sendiri. Oh, dari Pak Mul sendiri? Enggak, itu bukan permintaan kakak saya, bukan. Tapi dari Pak Mul dari sendiri. Saya sendiri dengan alasan setelah saya lewat ke TKP, tadinya saya dengar bahwa di TKP tidak ada yang rusak. Lihat pintu. Akhirnya terbesit dalam pemikiran saya, jangan-jangan ini orang terdekat keluarga paling tidak mendengar yang cukup mengenal dengan almarhumah, kan seperti itu. Akhirnya ya maaf saya sendiri kan akhirnya curiga ke Pak Yosep, ke Bu Mimin ya, ke Yori sendiri kan gitu ya. Sangat curiga karena kalau dari Bang Rusak berarti yang suka keluar masuk rumah itu dong kan gitu. Akhirnya saya keberkesimpulan udah pakai pengacara kan gitu. Pakai pengacara, intinya maksud saya udah lobby dengan pengacara, kebetulan teman tolong dipres dong kan gitu. Tolong dipres yang namanya Yosep, Mimin, nantinya kalau itu Yoris kan gitu. Kalau memang iya tidak kan gitu melakukan kan gitu, biar cepat terungkap lah kan gitu. Nah, sekitar kira-kira tanggal 22 ya, tanggal 22 saya bikin pertemuan di Lembang. Kebetulan di Poltak gitu, saya sambil latihan ketemuan di Poltak sama pengacara Pak Rohman sama Pak Yosep yang sempat isu malah main golf katanya gitu. Padahal enggak, itu pertemuan sengaja saya panggil. Nah, saya udah calling juga Pak Rohman, ya pengacara sendiri, itu dipres dulu. Kalau melakukan suruh ngaku, kalau tidak ya tidak kan gitu. Akhirnya dibagi. Nah, cepat ceritanya gini Mbak, udah dibikin kuasa ya. Sudah dibikin kuasa, Yosep ceritanya besoknya sudah nanda tangan. Yoris nggak mau, padahal semalam sebelumnya sudah siap. Gimana Mang Mo? Dia bilang kakinya banyak kan gitu. Jadinya intinya ngambil pengacara itu pun Bu Mimin pakai, Pak Yosep pakai sebelumnya. Dan memang saya pikir untuk pendampingan itu tidak harus orang bersalah dong, ya. Ini gitu. Jadi memang kalau tanggapan umum, kayak orang bersalah sudah atau telah melakukan kesalahan, akhirnya saya pakai pengacara dengan secepatnya, sah-sah aja pola pikirnya. Tapi secara yuridis saya pikir terlepas salah dan benar, hak orang untuk mengambil pendampingan gitu. Walaupun nantinya itu kalau udah mau proses sana, kalau itu kadang-kadang kan itu kadang-kadang diharuskan untuk memakai pengacara kan gitu. Tapi ini lebih secepatnya. Saya pikir nggak ada salahnya kan gitu ya, kalau pendampingan dari awal sekalian sambil ada untuk pengepresan tadi, bikin pengakuan yang sebenarnya. Karena kalau tidak jujur ya, si klien itu tidak jujur, itu repot buat pengacaranya nanti gitu. Makanya suruh terbuka. Kalau memang melakukan, bilanglah saya pelakunya kan gitu. Kalau dia enggak ya bilang enggak, bilang dengan sejujurnya kan gitu. Jadi kadang-kadang kan orang tidak sedikit yang ngomong antara otak, bibir dengan hati nggak nyambung, gitulah muncul kebohongan di situ. Itu gitu Mbak kira-kira. Jadi awal mulanya itu memang
memang dari Pak Mul sendiri dari yang punya ide untuk menyediakan pengacara. Betul. Gitu. Jadi bukan dari Pak Yosef. Bukan. Ya, Pak Mul ya, karena mungkin Pak Mul juga ada kecurigaan ke Pak Yosef ya, Bu Mimin sama Yoris ya, karena kayaknya ini orang terdekat, karena memang di TKP itu tidak ada sedikit pun yang lecet. Saya tidak melihat, saya tidak melihat, cuman dengar bahwa pintu utuh katanya, nggak ada kerusakan sama sekali. Terus saya dengar nggak ada barang yang dibawa, karena saya nggak pernah masuk ke TKP setelah kejadian itu. Jadi datang saya langsung di posisi di atas, di mana di SMA, sekolahan SMA ke sana sekitar setengah 9 lah, 8.30 nyampe di sana. Gitu. Cuman pas dengar bahwa di TKP tidak ada kerusakan apapun, itu langsung terbesit pemikiran saya kan gitu. Polisi udah ada pemikiran, ini pasti ada nggak jauh, bukan orang jauh lah kan gitu, bukan orang jauh, bukan hatian yang paling tidak mengena keluarga kan gitu. Gitu. Makanya intern saya ngambil dari faktor intern keluarga dulu kan gitu. Akhirnya punya pemikiran, ini harus pakai pengacara, saya bisa titip pesan ke pengacara untuk di press, bilang dengan sejujur-jujurnya gitu. Gitu Mbak. Oke. Mungkin lebih biar masyarakat lebih tahu kenapa tadi pertanyaannya belum apa-apa sudah pakai pengacara kan gitu, biar tahu kayak itulah kan gitu. Kaitannya adalah istri dan anak gitu kan, keluarga. Iya gitu betul ya. Keluarga. Orang kan berpikir kenapa sih harus pakai pengacara gitu, sedangkan ini kan yang korban itu adalah istri dan anaknya gitu. Gitu kan ya Pak ya? Iya. Ternyata dari Pak Mul sendiri ya gitu. Saya sendiri langsung, saya bisa ditanya ke pengacaranya. Di press banget ya pada saat itu ditanya. Di press sama pengacara di press banget. Bapak boleh ya? Gimana, ditanya-tanya enggak? Sama saya kan ditanya-tanya dulu sebelum kepakai pengacara kan nanya terus. Saya sampai Yosef nggak pernah lepas dari saya, dibawa terus suruh ngomong sampai saya takut suruh ngaku. Hampir maaf ya. Saya dosa mungkin ke kakak, hampir mau saya pukul Mbak. Jujur ya, iya, jujur aja. Untuk. Karena kan Pak Mul sendiri kan ada background hukum ya. Iya. Betul. Apa namanya, master ya, udah master ya. Gitu Mbak. Iya, jadi Bapak udah lebih paham betul gitu ya. Makanya itu justru pas saya langsung nyari, ini harus pakai pendampingan nih kan gitu. Pendampingan kebetulan ke pengacara sebut rekan juga ya. Rekan teman main akhirnya ya saya telepon dia, bisa ditanya ke pengacaranya langsung, nanti konfirmasi ke pengacaranya. Yang ngambil pengacara itu sebenarnya siapa? Bukan Pak Yosef, saya sendiri. Saya akui saya sendiri kan gitu kira-kira. Iya. Awal mulanya disediakan pengacara memang berawal dari Pak Mul sendiri gitu ya. Supaya mengpres Pak Yosef dan Bu Mimin gitu. Iya. Oke. Berarti Pak Mul sendiri pun juga ada kecurigaan ya? Ada kecurigaan. Misalnya ya jujur aja lah. Berarti nggak ngelihat itu kakak atau siapa? Enggak. Kita pola pikir proporsional loh. Yang saya pengen kejar itu pelakunya. Bukan tidak akan pernah mengenal siapapun orangnya. Sampai saya dalam hati mudah-mudahan ini si pelaku jangan ketemu sama saya. Oh gitu. Jujur aja, saking gemesnya Mbak, ya jujur, saking gemesnya jujur aja. Mudah-mudahan nggak ketemu sama saya, ketemu saya mungkin aturan hukumnya lain lagi lah, kan gitu. Ya mesti ada lah manusiawi ya, kan gitu. Makanya saya selalu berdoa gitu. Cuman kalau memang ada info paling diarahkan, coba tolong si Anu paling gitu aja. Ya mudah-mudahan doain. Mudah-mudahan dengan dukungannya Mbak Suci selalu mundar-mandir sana kemari mungkin untuk membantu gitu ya. Yang itu saya percaya sepenuhnya kepada pihak penyidik. Pasti bekerja dengan maksimal untuk mengungkap kasus ini dengan secepatnya. Amin. Oke, mungkin cukup Pak Mul. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Habis ini Bapak ada kegiatan lagi Pak? Saya mau jalan-jalan ke itu lah. Biasa Sabtu Minggu. Oh biasa jadwalnya Pak Mul olahraga ya. Oke, baik, terima kasih banyak buat Pak Mul. Terima kasih juga buat teman-teman misteri Mbak Suci sudah support
support channelnya Misteri Mbak Suci. Jangan lupa juga. Ya intinya motong sedikit Mbak. Kenapa? Kalau ada yang kurang lurus kan gitu, nanti sama Mbak bisa langsung dilurusin lah, kan kita udah ketemu langsung nih, udah beberapa kali ketemu kan gitu. Kan gitu. Terus mungkin sedikit banyak tahu tipe saya seperti apa kan gitu ya. Ada yang ya kayak tadi saya ada yang pernah menyebutkan ketua yayasan itu kurang tepat kan. Sekarang Mbak Suci udah apa kan gitu ya. Saya ketua komite di mana, ada apa nanti ada, kalau ada yang kurang lurus nanti kalau saya tahu Mbak Suci, oh Pak Mo tuh gini ya, nanti tolong diluruskan aja langsung. Baik, ya. Buat teman-teman sekali lagi saya ingatkan, kalau nonton jadi jangan di skip gitu ya Pak ya, jadi biar nggak miskomunikasi nih, maksudnya biar nggak salah paham gitu, jadi ditonton dari awal sampai selesai biar tahu oh ternyata ini gitu, jadi tidak langsung baru nonton langsung komen gitu ya Pak ya. Karena jangan ngetik ya, tapi kita harus dipikirkan dulu lah, dipikirkan dulu gitu ya Pak. Ya ditelaah dengan seksama. Nu tadi teh beri heureuy otak, bibir jeung hate kudu nyambung ngomongna, biar kudu sinkron, biar muncul kejujuran jawabannya di situ. Oke Pak Mo, terima kasih banyak. Buat teman-teman Misteri Mbak Suci juga terima kasih ya, terima kasih sudah bantu supportnya. Buat teman-teman terima kasih banyak. Saya Suci pamit undur diri ya Pak, kita pamit ya. Siap. Semuanya terima kasih banyak. Salam santun, salam rahayu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.